Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Markus pasal 6 ayat 1 sampai 13 dengan judul Sabar Menghadapi Penolakan. Seorang pengusaha mendatangi sebuah showroom mobil dan bermaksud membeli satu unit kendaraan. Akan tetapi ia menggunakan pakaian yang sederhana, berupa kaos oblong dengan alas kaki sandal jepit, sementara para pelayan showroom tersebut memakai setelan jas yang lengkap. Melihat pakaian yang sederhana tersebut, pelayan showroom menghampiri si pengusaha. Sayangnya, tanpa banyak bertanya, ia mengusir si pengusaha tersebut. Pengusaha itu hanya tersenyum lalu pergi meninggalkan pelayan itu. Selang beberapa hari kemudian, pengusaha ini kembali ke showroom tersebut. Kini ia berpakaian sangat baik. Ia mengenakan setelan jas yang lengkap dan mahal. Melihat hal tersebut, sang pelayan datang, menghampiri dengan ramahnya, menanyakan berbagai hal terkait kebutuhan sang calon pembeli. Pengusaha ini kemudian merespons sikap pelayan tersebut. "Kamu begitu ramah saat saya datang memakai pakaian yang bagus. Namun kamu sama sekali tidak mengindahkan saat saya memakai sandal dan kaos oblong. Saya bisa membeli showroom ini jika saya mau. Tapi karena pelayananmu yang buruk, saya tidak akan membeli satu unit mobil pun di sini." Si pengusaha tersenyum kembali lalu beranjak pergi. Saudara, apakah Anda pernah merasakan penolakan juga? Ditolak karena saudara hidup dan diukur dari penampilan lahiriah serta status sosial diri saudara. Lalu bagaimana sikap saudara di tengah penolakan yang ada? Kisah penolakan yang dialami oleh Yesus di Nazaret kiranya menolong kita untuk dapat merespon penolakan yang sangat mungkin kita alami dengan sabar demi mewujudkan nilai kerajaan Allah. Alkitab menceritakan bagaimana orang-orang Nazaret meragukan, menolak kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Mereka berkata, "Bukankah ia tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya?" Padahal narasi Injil Markus menunjukkan bahwa Yesus sedang berada dalam popularitas setelah tampil sebagai seorang pengajar baru di Galilea. Yesus bahkan tampil sebagai guru yang berkuasa dengan banyak nasihat dan mujizat. Dengan demikian, kedatangan Yesus kembali ke Nazaret adalah sebuah kunjungan yang seharusnya menggembirakan. Ia tidak melupakan tempat asalnya dan ingin membagikan berita kerajaan Allah kepada orang-orang Nazaret. Yesus merindukan keselamatan Allah dialami juga oleh orang-orang Nazaret. Akan tetapi, kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Orang-orang Nazaret menolak Yesus dan tidak menerima pemberitaannya. Dikisahkan bahwa kekecewaan dan penolakan itu spontan terjadi ketika mereka mulai menilai siapa Yesus. Mereka membuat daftar penilaian tentang pribadi Yesus, status sosial dan keluarga tukang kayu, saudara-saudaranya, bahkan menelisik riwayat kelahirannya yang mungkin dipergunjingkan. Mereka tidak saja menolak, tetapi juga meremehkan Yesus ketika mereka tidak menyebut Yesus sebagai anak Yusuf, tetapi anak Maria. Berita kebenaran dan kuasa Allah menjadi tidak bernilai dan berdampak di sana karena standar penilaian manusia-manusia Nazaret. Penolakan mereka semakin menunjukkan bahwa manusia masih terbelenggu oleh pikiran dan penilaian-penilaian duniawi, sehingga berita pembebasan harus tetap disampaikan.
Namun, sekalipun dinilai rendah dan ditolak oleh kerabatnya sendiri, Yesus tidak marah. Ia hanya merasa heran atas ketidakpercayaan orang Nazaret. Yesus tidak terganggu dengan penilaian itu, sebab dengan sadar Yesus datang ke dunia menjadi manusia demi keselamatan yang telah Allah rancangkan. Yesus tetap sabar menghadapi penolakan itu dengan berfokus pada tujuan Allah. Hal ini ditujukan dengan tetap berjalan berkeliling di desa-desa dan mengajar. Penolakan yang Yesus alami tidak mematahkan semangatnya untuk tetap mengajar. Penolakan manusia tidak menghentikan rencana Allah untuk tetap menyelamatkan dunia. Allah senantiasa sabar mencari dan memanggil anak-anaknya. Dan untuk maksud itulah para murid diutus berdua-dua. Dari Nazaret, Yesus mengutus ke-12 muridnya untuk mengajar, untuk memberitakan pertobatan, mengusir banyak setan, menyembuhkan orang sakit. Mereka diutus untuk membawa dan menyampaikan nilai-nilai kerajaan Allah. Dari sisi kealahan, Yesus sesungguhnya tahu penolakan yang akan terjadi di Nazaret. Namun ia tidak pergi untuk menghindar. Yesus justru tetap mengajak para murid untuk berkunjung ke Nazaret untuk semakin menegaskan pesan tersebut. Para murid yang menyaksikan penolakan itu pada akhirnya dapat melihat, semakin mengenal dan belajar dari Yesus sendiri. Mereka melihat kesabaran sang guru dalam merespons dan mengolah penolakan yang menyakitkan itu. Yesus yang tidak menyerah begitu saja atas penolakan yang dialaminya, bahkan tetap fokus kepada visi dan tujuan Allah. Di tengah tantangan dan penolakan yang dapat terjadi dari orang-orang terdekat seperti lingkungan keluarga, teman, atau mereka yang mengenal diri kita, respon kita akan menentukan kisah selanjutnya. Penolakan bisa berwujud sindiran, sikap memusuhi atau menjauhi, hingga fitnah dan perundungan yang tentu menyakitkan. Nilai-nilai itu kerap disampaikan guna memengaruhi pendirian dan kesabaran kita. Pada akhirnya, banyak orang yang kalah dan kehilangan panggilannya. Belajar dari kesabaran dan keteguhan yang Yesus tunjukkan, maka kita diajak untuk tidak berputus asa dan kalah atas beragam penolakan dalam hidup. Penolakan yang Yesus alami tidak membuatnya mundur dan berhenti. Ia tetap sabar dan terus berkarya mewartakan karya keselamatan Allah. Kesabaran di sini bukanlah sikap diam dan kalah, melainkan sebuah kekuatan dan sukacita untuk teguh di dalam tugas dan panggilan Allah. Kesabaran inilah yang membuat kita sekalian tekun dan tetap kuat di tengah penolakan yang sulit dan menyakitkan. Sebagaimana Yesus tetap melanjutkan karyanya dimanapun ia berada, demikian juga Yesus merindukan kita semua tetap bersuka cita di dalam panggilan iman. Kesabaran yang demikian juga kiranya menjadi nilai yang memperlengkapi kita sebagai murid-murid utusan Kristus. Penolakan justru menjadi tantangan tersendiri untuk membantu kita semakin dimurnikan sebagai murid Kristus yang tidak menyerah pada situasi sulit dalam kehidupan ini. Mari kita meneladani Kristus untuk tetap sabar, mau berkorban, dan terus ambil bagian dalam karya keselamatan Allah dengan memberikan kesaksian dan teladan hidup yang baik dan benar. Saudara, akhirnya jika semua penolakan tersebut dapat kita olah dengan hikmat Allah, maka penolakan duniawi justru sebaliknya dapat menjadi batu uji yang semakin memurnikan nilai dan kualitas diri, sehingga kita menjadi murid Kristus yang berkenan dan juga berdampak bagi sesama. Amin.